Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman dari salah seorang narasumber. Kebetulan narasumber kali ini mempunyai suatu kisah menakutkan ketika dia dan pacarnya sedang bermain ke gua pakar. Namun waktu itu dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik hingga akhirnya dia mengalami suatu teror. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2005. Waktu itu saya sedang kuliah di salah satu universitas yang ada di daerah Bandung. Kebetulan saya ini berasal dari daerah Ciamis. Otomatis karena jauh saya pasti ngekos di daerah Bandung. Saya ngekos ini bersama salah satu teman saya. Sebut saja namanya Ilham. Ilham ini berasal dari daerah Subang. Kami berdua sudah saling kenal ketika pertama kali masuk ke kampus ini. Kami kuliah sudah memasuki semester 4. Kebetulan saya mempunyai seorang pacar, sebut saja namanya Yuli. Yuli ini berasal dari daerah Bekasi. Dia juga ngekos di daerah Bandung. Jadi kosan saya dan kosan Yuli ini jaraknya tidak terlalu jauh, hanya berkisar sekitar 3 kilometeran lah. Singkat cerita, waktu itu pada hari Sabtu, saya berencana untuk mengajak Yuli bermain ke salah satu tempat wisata yang ada di Bandung, yaitu Gua Pakar. Yuli waktu itu tidak mau berdua dengan saya. Dia berencana akan mengajak kedua temannya. Sebut saja namanya Sari dan Mega. Otomatis saya juga pasti mengajak Ilham karena kebetulan waktu itu Ilham tidak pulang. Ilham juga mau mengiyakan ajakan saya karena kebetulan Ilham ini belum mempunyai pacar. Jadi saya iming-imingi bahwa Yuli membawa 2 teman perempuannya. Otomatis Ilham jadi semangat. Singkat cerita, saya dan Ilham lalu menjemput Yuli di kosannya. Karena motor kami tidak muat, mau tidak mau, akhirnya kami meminjam kendaraan milik salah satu teman kami. Sebut saja namanya Ganjar. Ganjar yang waktu itu sedang senggang di kosannya. Saya pinjam mobilnya. Dia lalu meminjamkan mobilnya. Singkat cerita, kami berlima lalu berangkat ke Gua Pakar tersebut. Karena kebetulan selama saya di Bandung ini, saya pertama kali bermain atau misalnya masuk ke Gua Pakar ini. Terlihat suasana di sana cukup sejuk karena sekeliling dipenuhi oleh pepohonan yang cukup rimbun. Sebelum masuk ke dalam goa, kami sempatkan dulu berkeliling. Saya berdua dengan Yuli, sedangkan Ilham berjalan dengan Mega dan Sari. Setelah cukup lama berkeliling, kami sempatkan dulu beristirahat. Dan setelah beristirahat ini, saya mengajak Yuli dan beberapa teman-teman yang lain untuk coba masuk ke dalam gua Belanda. Awalnya waktu itu, Yuli agak tidak mau. Katanya dia takut. Namun aku terus saja merayu supaya Yuli mau. Akhirnya kita masuk ke dalam gua Belanda. Terlihat waktu itu ada beberapa pengunjung juga yang masuk ke gua Belanda itu.
Suasana di dalamnya cukup gelap juga. Kami mengandalkan lampu flash dari HP untuk menyinari jalan yang akan kita lewati itu. Terlihat beberapa ruangan yang mungkin peninggalan bekas zaman perang dulu. Setelah keluar dari gua Belanda, waktu itu saya ingin melanjutkan untuk memasuki gua Jepang. Namun di situ saya punya niat lain. Saya berniat ingin bermesra-mesraan dengan Yuli. Saya lalu memberikan kode kepada Ilham. Ilham sepertinya paham dengan kode yang saya berikan itu. Jadi saat saya berjalan ini, Ilham mengajak Mega dan Sari untuk berjalan di depan saya. Jadi saya berjalan di belakang bersama Yuli. Kebetulan waktu itu ketika kami memasuki gua Jepang, waktu itu tidak ada pengunjung selain kami. Namun di luar gua tampak ada seseorang yang seperti petugas di sana. Setelah kami masuk, kebetulan waktu itu aku sengaja tidak menyalakan lampu flash dari HP saya. Ilham, Sari, dan Mega terus saja berjalan di depan. Sekali saya lihat Sari seperti memegangi tangan Ilham karena merasakan rasa takut. Karena kebetulan Sari ini orangnya penakut. Saat kulihat jarak antara saya dan Ilham, Mega, dan Sari cukup jauh, di situ saya mulai memegang tangan Yuli. Karena kondisinya cukup gelap, waktu itu saya lalu menyandarkan Yuli ke dinding gua. Rencananya waktu itu saya ingin menyium Yuli. Yuli sepertinya paham dengan maksud saya. Dia pun sepertinya ingin merespon perbuatan saya tersebut. Namun ketika saya hendak ingin mencium Yuli itu, tiba-tiba Yuli seperti melihat sesuatu di belakang saya. Dia menjerit dan langsung jongkok. Saya yang waktu itu hendak menoleh ke belakang, tiba-tiba merasakan pipi sebelah kanan seperti ditampar oleh sesuatu. Otomatis saya langsung mengerang kesakitan. Namun saat saya menoleh ke belakang, di belakang saya tidak ada apa-apa. Ilham, Sari, Mega yang kebetulan seperti mendengar teriakan Yuli langsung berlari ke arah kami. "Kenapa, Lang? Yuli kenapa? Yul, Yul," ujar Sari dan Mega. Yuli waktu itu terus saja menangis. Namun tak berapa lama, setelah Yuli menangis itu, tiba-tiba dia menatap kami berempat sambil tersenyum, namun senyumnya cukup mengerikan. Sambil kepalanya berkelok-kelok. Di situ saya mulai merasakan bulu kuduk saya mulai berdiri. Begitu juga dengan Sari yang langsung bersembunyi di belakang Ilham. Saya waktu itu langsung megang bahu Yuli. "Yul, sadar Yul." Namun tak berapa lama dia seperti menunjuk ke muka saya. Dia berbicara pelan, namun saya tidak terlalu mendengarkan apa yang dia bicarakan. Dan tak berapa lama, Yuli seperti hendak berlari. Dengan cepat, saya langsung menangkap Yuli. Di situ Yuli meronta. Dia berteriak-teriak. Karena teriakannya cukup kencang, petugas yang berada di depan pintu masuk itu langsung menghampiri ke arah kami. Dia berlari dengan cepat. "Kenapa, ada apa ini?" ucap petugas itu. "Ini Pak, gak tahu teman saya Pak." Petugas itu sepertinya paham dengan kondisi Yuli. "Bawa keluar cepat sekarang." Yuli yang waktu itu masih terus saja beronta. Saya paksa pegangi dan
Terus saya paksa untuk keluar dari gua tersebut. Setelah di luar, petugas itu lalu membacakan sesuatu dan ditempelkannya tangannya ke kening Yuli. Setelah itu diusapkan ke mukanya. Di situ Yuli langsung tergeletak lemas. "Sudah, kalian memang tadi ngapain di dalam?" "Tidak, Pak, tidak ngapa-ngapain, Pak," ucap saya menutupi perbuatan saya. Ilham lalu menatap saya. "Udah, bawa pulang sekarang teman kamu. Hati-hati. Apa memang lagi datang bulan?" "Tidak tahu, Pak." Waktu itu si Yuli masih belum sadarkan diri. Beberapa pengunjung yang kebetulan berada di sekitaran gua Jepang saling berbisik-bisik menatap ke arah kami. Saya dengan cepat lalu menggotong Yuli untuk meninggalkan tempat tersebut. Yuli lalu dibawa masuk ke dalam mobil. Ketika masuk ke dalam mobil, di situ Yuli mulai sadar. Namun ketika sadar, dia seperti masih merasakan shock. Mega dan Sari mencoba menenangkan Yuli. Sedangkan saya waktu itu langsung melajukan mobil untuk langsung menuju kontrakan Yuli. Setelah sampai di sana, Yuli lalu turun, dipegangi oleh Sari dan Mega menuju kamarnya. Saya waktu itu juga turun sama Ilham. Namun sebelum mendekat ke arah sana, Ilham sempat menarik tangan saya. "Kamu tadi ngapain di goa?" Enggak ngapa-ngapain. Jangan bohong kamu. Nanti malah ada apa-apa loh." "Udah, nanti aja aku ceritainnya di kosan. Sekarang lihat kondisi Yuli aja," ucapku kepada Ilham sambil setengah berbisik. Yuli lalu dibawa masuk ke kamar. Dia lalu ditidurkan di sana. Ketika aku coba mengajak ngobrol juga, Yuli seakan enggan untuk menatap saya. Karena waktu itu saya ingin Yuli beristirahat, saya lalu menitipkan pesan kepada Sari dan Mega untuk menjaga Yuli. "Kalau ada apa-apa, segera kabari saja," ucapku kepada Sari dan Mega. Karena kebetulan Yuli ini ngekos bersama Sari dan Mega. Saya waktu itu bersama Ilham kembali untuk memulangkan mobil milik Ganjar itu. Setelah itu, saya dan Ilham lalu pulang ke kosan. Di kosan, Ilham lalu menanyakan kembali apa yang saya lakukan di goa Jepang itu. Saya lalu bercerita. "Aduh, kamu kok bisa kayak gitu ya, Lang? Kamu tahu nggak, tempat itu kan banyak cerita miringnya." Aku waktu itu mana kepikiran, Ham. Tahu sendirilah, namanya orang lagi pacaran. Pacaran sih pacaran, tapi jangan kayak gitu juga, mana nggak mandang tempat lagi. Iya. Awas loh kalau misalnya ntar kenapa-napa, kamu harus bisa tanggung jawab loh. Maksudnya? Iya, kalau nyampe Yuli diikutin oleh sosok itu yang dari sana, kamu harus tanggung jawab. Ya, jangan mikir kayak gitulah. Mudah-mudahan Yuli cepat sembuh aja. Mungkin dia hanya shock aja. Tapi emang agak aneh juga, saya juga pipi ini masih kerasa panas. Ilham, coba saya lihat. Ilham lalu melihat pipi yang waktu itu serasa ditampar oleh sesuatu. Iya, kok merah gitu ya? Panas aslinya, Ham. Udahlah, coba basuh pakai air aja, ucap Ilham. Waktu itu, saya dan Ilham lalu beristirahat. Ketika pukul 9 malam, tiba-tiba ponsel saya berdering. Kulihat itu panggilan dari Sari. Saya lalu mengangkat panggilan dari Sari tersebut. "Iya, Sar, kenapa?" "Lang, kamu ke kosan sekarang. Yuli kesurupan lagi." "Waduh,
cepetan buru. Di sini kok yang penghuni kos pada takut semua. Kenapa, Lang? Yuli kesurupan lagi? Ya udah cepat ke sana. Saya dan Ilham lalu bergegas mengendari sepeda motor untuk langsung menuju kosan Yuli. Setelah sampai di sana, terlihat beberapa penghuni kos yang lain sepertinya berkerumun di dekat kamar Yuli, dan si ibu kos juga sudah berada di kamar kos Yuli itu. Ketika saya masuk dan lihat, saya melihat Yuli hampir sama seperti Yuli waktu di gua Jepang. Dia ketawa-ketawa sendiri sambil kepalanya terus dilewatkan ke kiri dan kanan. Dan ketika sosok itu melihat saya, dia langsung berhenti tertawa. Dia langsung menatap tajam ke arah saya. Dan tak berapa lama dia langsung menuju ke arah saya. Otomatis ibu kos, Sari, Mega, dan yang lain juga langsung menatap ke arah saya. Saya lalu menghampiri ke arah Yuli. Yul, istighfar Yul. Namun Yuli terus bergerak. Yul, sadar Yul. Sosok itu mulai tertawa kembali sambil terus matanya menatap ke mata saya. Di situ ada rasa ketakutan ketika tatapan Yuli menatap ke arah saya ini. Ibu kos selalu keluar. Ia seperti menelepon seseorang di luar sana. Saya coba berbagai cara dengan membacakan doa dan apapun. Namun Yuli tak mau juga sadar. Namun Yuli tetap meronta, dia hanya terus tertawa sambil menatap saya. Dia terus saja menatap saya, tak menatap teman-teman yang lain. Hingga setengah jam kemudian, seorang yang ditelepon oleh si ibu kos itu datang. Tampak si bapak itu sepertinya orang yang cukup paham dengan hal-hal seperti ini. Itu Pak orangnya, ucap si ibu pemilik kos. Orang itu lalu masuk. Dia lalu menatap sosok itu. Tak berapa lama, dia lalu memegang jempol kaki Yuli tersebut. Dan tak berapa lama, Yuli lalu berteriak. Bahkan dia sempat meronta. Saya dan Ilham lalu memegangi tangan Yuli. Dan tak berapa lama, Yuli langsung tak sadarkan diri. Setelah itu, si bapak tadi lalu membacakan beberapa doa ke sebuah gelas. Nanti kalau sudah sadar diminumkan ya. Sini sebentar, saya mau berbicara, ucap si bapak itu kepada saya. Iya Pak, gimana? Sudah sini yuk, ikut sama bapak, ngobrolnya di sebelah sana. Saya lalu dibawa oleh si bapak itu untuk turun dan agak menjauh dari kerumunan di sana. Kamu tahu nggak teman kamu kenapa? Nggak tahu Pak kenapa. Teman kamu diikuti sosok yang sepertinya marah kepada kamu. Loh, emang kenapa Pak? Kamu memang habis ngapain sama teman kamu? Nggak ngapa-ngapain Pak. Jangan bohong kamu. Kalau kamu berbelit kayak gini, saya nggak akan tanggung jawab kalau teman kamu nanti kesurupan lagi. Oh iya Pak, jangan atuh Pak. Gini Pak, saya lalu menceritakan perbuatan saya yang hendak saya lakukan kepada Yuli. Aduh. Ya udah, gini saja. Saya bisa bantu, tapi kamu harus janji. Kamu nggak akan mengulangi perbuatan itu. Sosok ini nanti besok kamu antarakan kembali ke gua Jepang. Waduh, bagaimana caranya Pak?
Udah, pokoknya gini aja. Besok pagi-pagi kamu berangkat saja ke Gua Jepang. Gak bawa apa-apa, Pak. Udah, kamu berangkat saja ke Gua Jepang. Nanti setelah pulang dari sini, ingat, kamu harus membacakan doa ini sebelum tidur ya. Jangan lupa. Oh iya, Pak. Udah segitu pesan saya. Kalau ada apa-apa, hubungin saya aja. Nomor kontak saya, kamu bisa minta ke si ibu. Baik, Pak. Tapi ini Yuli, malam ini sudah gak bakal apa-apa. Ingat, kamu jangan lupa baca doa itu. Si bapak itu lalu pamit ke ibu pemilik kos dan langsung pulang. Saya melihat dulu kondisi Yuli. Waktu itu Yuli mulai sadar. Tampaknya dirinya sangat lemas. Aku coba menenangkan Yuli. Setelah hampir pukul 11 malam, saya akhirnya pamit karena terlihat Yuli sudah kembali tidur. Saya menitipkan pesan kembali kepada Mega dan Sari untuk terus menghubungi saya kalau terjadi sesuatu kepada Yuli. Saya dan Ilham lalu pulang ke kosan. Saat di perjalanan pulang ini, Ilham bertanya kepada saya, "Lang, tadi si bapak ngomong apaan kepada kamu?" "Iya, katanya si Yuli diikutin dari sana. Terus besok saya harus ke sana. Maksudnya katanya suruh nganterin, tapi saya cuma ke sana aja berangkat." Waduh. Ya udah, pokoknya besok kamu temenin aja Ham ya. Saya takut kalau sendirian. Tapi berangkatnya pagi kan? Iya, berangkatnya nanti pagi. Si bapak tadi juga menyuruh sebelum tidur suruh bacakan sesuatu. Ya udah, kamu jalanin, jangan enggak, ucap Ilham. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di kosan. Waktu itu, saya langsung membersihkan diri di kamar mandi. Ketika saya keluar dari kamar mandi, tampak Ilham sudah tertidur di ranjangnya. Kebetulan kamar kos saya ini ada 3 petak kamar, jadi depan, tengah, dapur sekaligus kamar mandi. Ilham waktu itu sudah tidur, posisinya di pojok di tengah. Nah, saya berniat ingin membacakan doa yang si bapak itu suruh. Namun entah kenapa, ketika saya sudah mulai wudhu dan hendak membacakan, tiba-tiba rasa kantuk benar-benar menyerang mata saya. Hingga akhirnya sebelum tamat membacakan yang disuruh oleh si bapak tadi, akhirnya saya tertidur. Dan tak berapa lama, ya mungkin sekitar setengah atau 1 jaman lah setelah saya tertidur itu, saya merasakan lampu di kamar saya itu mati. Padahal ketika saya membacakan doa itu, lampu kamar memang sengaja tak saya matikan. Waktu itu saya mulai terbangun. Kebetulan saya waktu itu tidur sambil duduk. Namun saat saya menoleh ke arah kanan, saya melihat ada sosok yang sedang duduk di samping saya, di sebelah kanan. Awalnya karena gelap, saya pikir itu adalah Ilham. "Ham, itu ngejepret kali Ham, coba lihat ke depan," ucap saya kepada Ilham. Namun tak ada jawaban dari Ilham. Sosok itu sepertinya ketika saya mulai melihat lebih detail, kok rambutnya panjang. Di situ saya mulai sadar bahwa di sebelah saya ini sepertinya bukan Ilham. Dan ketika saya hendak mundur mendekat ke arah posisi Ilham tertidur, tiba-tiba sosok itu lalu mulai bergerak mendekat ke arah saya. Dan setelah dekat, tampak dengan jelas
Wajahnya seperti wajah nenek-nenek, namun tampak menyeramkan. Matanya menatap tajam kepada saya. Dan tiba-tiba tangannya mulai bergerak seakan ingin mencekik leher saya. Di situ saya sudah mulai sangat panik. Saya langsung menutup mata saya. Saya lalu lari ke arah belakang. Ternyata saya bisa ngegenggam kaki Ilham. Di situ saya genggam erat kaki Ilham sambil berteriak, "Ham, bangun Ham, tolong Ham, Ham." Tak berapa lama Ilham bangun karena kaget. Melihat suasana kamar yang gelap, Ilham lalu mencari HP-nya. Dan saat Ilham menyalakan lampu senter dari ponselnya tersebut, Ilham melihat dengan jelas sosok nenek-nenek itu sudah sangat dekat dengan wajah saya. Saya waktu itu masih menutup mata, belum melihat apa yang di depan saya. Namun terasa ada hawa panas di dekat muka saya. "Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar," ucap Ilham ya waktu itu. Ilham lalu berdoa dengan doa yang ia bisa. Dan setelah itu, dia melemparkan tasbih yang biasa dia gunakan untuk berzikir ke arah sosok itu. Dan sosok itu langsung mundur seperti menghindar dari lemparan tasbih tersebut. Dan tak berapa lama, sosok itu lalu menghilang. Dan anehnya, ketika sosok itu menghilang, lampu kamar langsung menyala. Astagfirullah. "Lang, udah Lang. Tenang Lang. Aduh Ham, astagfirullah. Udah pergi, ucap Ilham. Astagfirullah, ucapku waktu itu coba menenangkan diri. "Udah tenang. Kamu tadi bukannya lagi ngebacain doa yang dikasih sama si bapak tadi?" "Iya, cuman kayaknya belum tamat, keburu tidur. Udah, kamu sekarang ambil wudhu, sholat, terus lanjutin baca yang disuruh si bapak tadi. Khawatirnya kalau kamu nggak diinin, sosok itu takutnya balik lagi. Udah, tapi kamu temenin, jangan dulu tidur." "Ya udah ya," ucap Ilham. Waktu itu Ilham juga langsung melaksanakan sholat malam. Singkat cerita, esok pun tiba. Setelah pukul 8 waktu itu, saya ditemani oleh Ilham lalu bergegas kembali menuju Gua Pakar. Setelah sampai di sana, karena kebetulan waktu itu hari Minggu, banyak pengunjung yang datang berwisata ke tempat itu. Tampak beberapa pengunjung juga sudah memasuki area Gua Jepang. Dengan cepat, saya langsung masuk ke gua itu. Setelah masuk ke gua itu, entah kenapa, ada sesuatu yang sepertinya berhembus dari pundak saya dan keluar. Rasanya seperti angin atau hawa dingin yang langsung keluar begitu saja. Setelah itu, saya mulai merasakan badan saya cukup ringan. "Ham, kembali yuk. Kamu disuruh sama si orang pintarnya itu gimana sih? Ya katanya suruh masuk aja ke sini, suruh balik lagi. Ya udah yuk balik lagi." Saya dan Ilham lalu keluar dari gua Jepang itu. Ketika di luar, saya bertemu dengan petugas yang waktu itu menolong saya. "Lagi main lagi, A?" ucap petugas itu. Iya, A, ada perlu aja." "Oh, ya sudah, hati-hati, A, kalau pulang," ucap petugas tersebut. Setelah itu, saya dan Ilham lalu kembali ke kosan. Setelah sarapan, saya berencana untuk berkunjung ke kosan Yuli. Setelah sampai di kosan Yuli, saya lihat kondisi Yuli cukup membaik. Kebetulan waktu itu
Mega dan Sari sedang keluar untuk mencari makan. Saya sempat bertanya kepada Yuli, apa yang dia lihat di gua Jepang tersebut. Yuli lalu bercerita, jadi saat saya hendak mencium Yuli melihat di belakang saya ada sosok nenek-nenek yang cukup menyeramkan yang seperti langsung melotot, seperti tidak suka dengan perbuatan yang akan kami lakukan itu. Yuli langsung ketakutan ketika melihat tangan dari si nenek itu seperti akan diarahkan kepada saya. Di situ Yuli langsung berteriak, dan memang tak berapa lama waktu itu saya seperti merasakan tamparan di pipi saya. Iya Yul, salah saya waktu itu malah ngajak kamu kayak gitu di situ. Ya udah, jadiin pelajaran saja, ucap Yuli yang waktu itu kepada saya. Setelah mengobrol cukup lama sama Yuli, akhirnya Mega dan Sari pun datang. Setelah itu, tak berapa lama di bawah saya lihat ada ibu kos sedang membersihkan halaman. Saya turun untuk menemui ibu kos Yuli ini. Saya berniat untuk meminta nomor kontak dari si bapak yang pernah mengobati Yuli itu. Ibu kos Yuli lalu memberikan nomor kontaknya. Setelah itu, saya lalu menelepon si bapak tersebut. Saya lalu menceritakan apa yang saya alami. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada si bapak tersebut yang sudah menolong saya. Setelah itu, jujur saja, saya agak takut. Bukan agak takut lagi, mungkin trauma. Dan benar-benar dijadikan pelajaran supaya tidak berbuat seperti itu. Apalagi di tempat yang bisa dibilang kita harus menjaga etika. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan juga terima kasih ke narasumber yang sudah membagikan cerita ini. Tetap support channel kami dan jangan lupa setelah nonton ceritanya, kalian bisa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar dan klik juga tombol like. Dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.